Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnanda Prasetya dengan nama Bagus Unix 37. Materi pertama itu penjelasan mengenai keorganisasian dan manfaatnya. Keorganisasian itu organisasi adalah merujuk pada kumpulan orang yang terlibat dalam mengejar tujuan yang telah ditentukan atau tujuan yang sama. Organisasi itu tidak sama dengan event organizer. Kemudian manfaat buat organisasi sendiri itu bagi mahasiswa gitu ya. Yang pertama tuh mengembangkan skill kita, itu baik skill secara secara komunikasi, kerja sama tim, dan kepemimpinan. Yang kedua, penjelasan mengenai sejarah Himakom dan pembahasan regenerasinya. Sejarah Himakom sendiri tuh sudah ada sejak 8 Agustus 1987 dengan nama Himakom Politeknik ITB. Dan pada saat tahun 2005 terdapat perubahan nama menjadi Himakom Polban. Menurut Kang Reka sendiri, himpunan itu seperti rumah sendiri, itu dengan cara komunikasi dan regenerasi organisasi gitu ya. Kemudian yang perlu disiapkan untuk regenerasi sendiri itu visi misi dan program kerja, kepemimpinan setiap anggotanya, budaya dan nilainya, stakeholdernya, dan berdiskusi atau komunikasi gitu. Berdiskusi ya. Pembahasan ketiga itu mengenai organisasi dan relevansinya di era saat ini. Seperti yang sudah dibahas mengenai regenerasi, organisasi juga membutuhkan revolusi. Itu tujuannya organisasi atau himpunan harus dapat menyesuaikan dengan zamannya gitu, dan harus dapat relevansi dengan zaman sekarang gitu. Kan nggak mungkin gitu misalkan organisasi terus-terusan di tahun 87 gitu. Penting juga untuk diketahui bahwa organisasi ini bahwa organisasi yang efektif itu mampu beradaptasi dengan perubahan, mengadaptasi dengan teknologi atau integritas serta tujuan organisasi itu sendiri. Penjelasan materi keempat itu mengenai Badan Legislatif Himakom atau MPA. MPA Himakom Polban adalah lembaga legislatif dan yudikatif yang memiliki kekuasaan tertinggi dan merupakan representasi seluruh anggota dari Himakom Polban. Visi misinya itu MPA Himakom Polban sebagai legislasi dan legislasi proaktif, adiktif, dan bersinergi. Misinya itu mengoptimalkan 5 fungsi MPH Himakom Polban, yaitu aspirasi, legislasi, yudikasi, mediasi, dan pengawasan secara situasional, memaksimalkan komunikasi dan koordinasi antar anggota MPH Himakom Polban, menghubungkan dan mengharmonis dengan internal dan eksternal Himakom Polban. Di macam-macam sidang MPH itu ada 3, itu sidang paripurna, sidang umum, dan sidang istimewa. Kemudian ada GBKH, Garis Besar Kebijakan Himpunan, ada di ADART pada bab 3 pasal 13 ayat 1. Selanjutnya pada poin nomor 5 yaitu penjelasan mengenai Badan Eksekutif Himakom. Itu lembaga eksekutif Himakom Polban yang merupakan pelaksanaan mandat MPA Himakom Polban. Himakom Polban adalah badan yang menghimpun anggota Himakom Polban dalam suatu kegiatan sebagai wadah untuk menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan anggaran rumah tangga Himakom Polban. Kabinet 2023 itu yaitu Kabinet Dharma Revolusi. Revolusi merupakan perubahan dari setiap sosial, budaya maupun budaya secara berlangsung cepat dan melibatkan poin utamanya itu berdasar dan atau kehidupan. Selanjutnya penjelasan mengenai Biro Adkes. Adkes sendiri merupakan sistem
hubungan dan manajemen penyelenggaraan administrasi, serta tugas kesekretariatan di organisasi atau himpunan. Kemudian tugas adkes itu mengenai surat menyurat. Nah, ada jenis surat menyurat yaitu surat permohonan, surat pernyataan, surat undangan, surat keterangan. Nah, ada alur revisi proposal atau LPG, yaitu yang pertama sekretaris program kerja atau proker itu biro adkes, selanjutnya ke sekretaris umum himpunan, lanjut lagi ke ketua himpunan, lanjut lagi ke ketua umum atau pembina himpunan. Kemudian ada alur pengajuan proposal atau LPJ. Yang pertama ke ketua pelaksana, kedua ketua himpunan, ketiga pembina himpunan, keempat ketua jurusan, kelima ketua BEM, keenam WD3. Biro Keuangan merupakan proses perencanaan anggaran atau RAB yang merupakan perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk alat, bahan, dan upah serta biaya lainnya dengan berhubungan pelaksanaan sebuah proker tersebut. Kemudian dua tujuan utama RAB. Yang pertama, mengetahui harga bagian atau jenis belanjaan sebagai pedoman untuk mengetahui biaya-biaya dalam masa pelaksanaan proker. Kedua, supaya proker dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Kemudian ada macam-macam dokumentasi dan dokumen dalam biro ini keuangan. Yang pertama tuh ada surat pertanggungjawaban atau SPJ dan kwitansi. Lalu ada proses pencairan dana. Proses pencairan dana tuh jadi ada dua yang barusan sebutin ya, kwitansi dan SPJ. Kemudian yang keempat itu alur proses pencairan dana. Yang pertama, kwitansi pembelian asli, fotokopi 1 kali semua kwitansi pembelian yang aslinya, menyerahkan kwitansi asli ke manajemen, meminta kembali tanda tangan atau cap, meminta kwitansi polban. Selanjutnya penjelasan ke biro sertifikat, yaitu alurnya tuh yang pertama pengajuan permohonan pembuatan sertifikatnya. Ya, yang pertama tuh ke kegiatan proker di BEM misalkan, atau di Ormawa, atau di kegiatan di jurusan. Nah, kalau misalkan di BEM tuh ketuplaknya, kemudian KBM atau pembina Ormawa, dan Wadir, wakil direktur. Kemudian kalau di kegiatan Ormawa tuh ketuplak, pembina Ormawa, dan Wadir, wakil direkturnya. Kalau kegiatan jurusan, ketuplak, pembina Ormawa atau Kajur, dan Wadirnya. Nah, untuk caranya tuh mengirimkan desain sertifikatnya. Kemudian mengirimkan data-data seperti nomor sertifikatnya, nama lengkap, NIM, NIK, NIP, NIDN atau lainnya lah, jabatan sebagai apa panitianya gitu.